Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nafas kehidupan serta nikmat iman, sehat dan kesempatan untuk terus belajar dan kekuatan untuk tetap melangkah dalam cahaya ilmu, sehingga kita bisa kembali duduk bersama dalam ruangan ilmu yang mulia ini, menapak jejak-jejak cahaya menuju kematangan intelektual dan akhlak yang mulia. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Dunia Pendidikan. Pada video pembelajaran interaktif kali ini, kita akan membahas bagaimana merancang strategi rekrutmen dan seleksi pendidik serta staf pendidikan. Materi ini penting karena keberhasilan sebuah sekolah atau lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik dan staf pendukungnya. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita selanjutnya akan membahas tentang pentingnya rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah pintu awal untuk mendapatkan pendidik dan staf yang kompeten. Rekrutmen berfokus pada menarik calon terbaik, sedangkan seleksi berfokus pada memilih individu yang paling sesuai dengan kriteria lembaga. Proses ini bukan hanya administratif, tapi juga strategis karena kualitas SDM akan mempengaruhi mutu pembelajaran dan layanan pendidikan. Konsep strategi rekrutmen. Merancang strategi rekrutmen merupakan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan lembaga. Strategi ini melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan sumber daya manusia. Tujuannya untuk menentukan jumlah, kualifikasi, dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan sumber rekrutmen, apakah dari internal dengan cara promosi dan rotasi atau eksternal dengan cara iklan lowongan dan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau dengan job fair. Yang ketiga, membangun employer branding, yakni menampilkan citra lembaga pendidikan sebagai tempat kerja yang menarik untuk menarik kandidat yang berkualitas. Yang keempat, pemilihan media rekrutmen. Apakah itu menggunakan media daring, yakni website, platform rekrutmen, sosial media, atau dengan media cetak untuk menjangkau calon kandidat. Sebagai contoh, lembaga pendidikan modern saat ini memanfaatkan portal rekrutmen online untuk mencari guru yang tidak hanya menguasai materi tetapi juga paham teknologi sebagai pembelajaran digital. Selanjutnya, strategi seleksi. Setelah rekrutmen, proses seleksi dilakukan untuk mendapatkan kandidat terbaik. Beberapa langkah strategis dalam seleksi meliputi: 1. Penyaringan administrasi dengan jalan memeriksa kesesuaian dokumen dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, tes kompetensi. Tujuannya menguji kemampuan akademik, pedagogik, dan keahlian teknis serta pendidikan. Yang ketiga, dengan cara wawancara terstruktur. Tujuannya menggali motivasi, nilai, serta kemampuan komunikasi kandidat. Yang keempat, observasi atau micro-teaching untuk guru. Tujuannya untuk mengevaluasi kemampuan mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Yang kelima, referensi dan uji kelayakan. Tujuannya untuk memeriksa rekam jejak profesional kandidat. Proses seleksi harus dilakukan dengan transparan dan adil agar lembaga memperoleh SDM yang tidak hanya kompeten secara teknik tetapi juga memiliki integritas. Selanjutnya kita membahas tentang pentingnya evaluasi strategi rekrutmen dan seleksi.
Setiap strategi rekrutmen dan seleksi harus dievaluasi efektivitasnya. Apakah metode yang digunakan mampu menarik kandidat yang berkualitas? Apakah proses seleksi berhasil menghasilkan pendidik dan staf yang berdaya saing tinggi? Dan evaluasi ini penting untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jadi, merancang strategi rekrutmen dan seleksi pendidik serta staf pendidikan adalah langkah penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Pada video berikutnya, kita akan membahas strategi pengembangan dan pelatihan guru serta staf pendidikan. Demikian video pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua menjadi insan yang sukses serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.